Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi. Salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran masa depan guru penggerak. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Selamat mengikuti. Pada modul ini saya disajikan satu pertanyaan. Seperti apa saya 3 tahun ke depan setelah menjadi guru penggerak? Saya mencoba menjawab. 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, berharap setelahnya bisa membawa saya pada perubahan yang positif, baik pada diri saya, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, dan SMK PGRI Jatiwangi pada umumnya. Andai saya lulus mengikuti pendidikan, saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat selama 6 bulan tersebut. Saat ini saya mulai tergerak. 3 tahun yang akan datang setelah saya lulus pendidikan, saya akan bergerak. Dan setelah itu saya akan menggerakkan. Dengan keberanian dan berinovasi, saya ingin memimpin perubahan pendidikan, menginspirasi dan menggerakkan peserta didik, rekan guru, rekan sejawat di SMK PGRI Jatiwangi. Saya akan terus mengembangkan diri, memperkuat nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dari modul 1.2, saya mendapatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, dan yang kelima inovatif. Nilai-nilai guru penggerak tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kegiatan yang sudah dan akan selalu dilaksanakan saya sebagai guru, yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Yang kedua, sebagai guru, saya harus bisa menjadi seorang fasilitator bagi peserta didik pada saat KBM. Yang ketiga, sebagai guru, saya harus bisa mengutamakan tugas utama saya sebagai guru dibanding dengan tugas tambahan saya. Yang keempat, sebagai guru, saya harus bisa menerapkan pola pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center. Yang kelima, saya harus bisa menanamkan budi pekerti P5 pada peserta didik dan lain-lain. Selain itu, sebagai manajemen, yang pertama saya harus bisa ingarso sungtulodo ingmadyo mangun karso tuturi handayani bagi rekan-rekan sejawat. Kemudian kepada rekan-rekan sejawat saya harus bisa menularkan apa yang saya dapat pada pendidikan CGP. Yang ketiga, kepada rekan-rekan sejawat, saya harus bisa menyampaikan bahwa kita harus bisa mengutamakan tugas utama sebagai guru. Yang keempat, juga kepada rekan sejawat, saya harus bisa menyampaikan bahwa pembelajaran berpihak pada murid atau student center. Dan juga kepada rekan-rekan, saya harus bisa mengajak untuk bersama-sama menanamkan budi pekerti kepada peserta didik dan lain-lain. Selanjutnya lebih jelasnya
akan saya bahas lebih jauh tentang nilai berpihak pada murid saya sebagai guru. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo. Artinya pada saat saya di depan peserta didik, saya harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi mereka. Selanjutnya ing madyo mangun karso. Artinya pada saat saya di tengah-tengah mereka, saya harus bisa membangun kreativitas mereka. Dan yang terakhir yaitu tutwuri handayane. Di sini pada saat saya di belakang mereka, saya harus bisa memotivasi. Jika mereka misalnya memiliki satu keinginan atau pada saat mereka menghadapi masalah, saya harus bisa menjadi seorang motivator untuk mereka. Selanjutnya yang kedua, sebagai guru, saya harus bisa menjadi fasilitator yang baik pada saat kegiatan belajar mengajar. Di sini saya selaku guru pengajar kejuruan otomotif berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Anak-anak saya kondisikan untuk belajar sambil bermain atau santai. Misalnya pada saat mereka menghafalkan atau mencari informasi tentang materi kegiatan praktek, mereka bisa berleha-leha dalam waktu tertentu. Selanjutnya pada saat mereka melakukan praktek, mereka juga harus bisa melakukan sendiri apa yang dipraktekkan. Karena tentu saja itu skill, keterampilan. Kemudian pada saat apa yang belum makan belum tahu biasanya saya melaksanakan pengamatan tentang materi berikut sepatu rok, sepatu rem, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang ketiga, sebagai guru, saya harus bisa mengutamakan tugas utama saya selaku guru, yaitu mengajar dibanding dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Selanjutnya yang keempat, saya selaku pengajar, pembelajaran harus berfokus kepada murid atau student center. Selanjutnya, penanaman budi pekerti. Saya melakukan kelima, mulai dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk selanjutnya, nilai berpihak pada murid juga saya tanamkan kepada rekan-rekan karena saya sebagai salah seorang manajemen di sekolah ini. Yang pertama yaitu ingarso sung tulodo. Artinya pada saat saya di depan, rekan-rekan saya harus bisa memberi contoh teladan, misalnya dalam hal berpakaian atau tertib waktu, artinya misalnya pada saat tiba di sekolah tepat waktu. Selanjutnya ing madyo mangun karso. Artinya pada saat saya di tengah-tengah rekan-rekan, saya harus bisa kreatif untuk menggerakkan mereka supaya bisa melakukan perubahan. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Artinya pada saat saya di belakang mereka, saya harus bisa menjadi seorang motivator agar mereka bisa bergerak atau berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, selaku rekan sejawat, saya harus bisa menyampaikan materi-materi yang pernah saya dapatkan pada saat pendidikan.
juga kepada mereka saya sampaikan bahwa kita harus bisa mengutamakan tugas utama selaku guru, baik itu sebagai pengajar ataupun pendidik. Terkait student center atau pola pembelajaran, kita harus mulai sudah beralih pada fokus kepada murid. Dan yang terakhir, tentang penanaman budi pekerti pada peserta didik atau P5. Nah, semua ini saya sampaikan, saya tularkan kepada rekan-rekan sejawat selaku guru yang mengajar di SMK PGRI Jatiwangi. Baik, selanjutnya nilai-nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya laksanakan sebagai guru yang mempunyai nilai mandiri. Yang pertama, saya harus bisa mandiri dalam persiapan pembelajaran. Yang kedua, saya harus bisa mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya juga harus bisa mandiri pada saat menghadapi masalah. Kemudian sebagai manajemen juga saya harus bisa melakukan coaching terhadap rekan-rekan sejawat. Kemudian yang kedua sharing, dan yang ketiga mandiri dalam menghadapi masalah, terutama terkait dengan tugas tambahan saya selaku waka kurikulum. Dan yang terakhir tentunya bisa bertanggung jawab. Untuk nilai mandiri, saya sebagai guru, apa saja yang harus bisa saya lakukan, yaitu misalnya menyusun administrasi guru. Kalau di Kurtilas, misalnya mulai dari silabus, RPP, dan lain-lain. Ya. Kalau di Kurmer, di sana ada CP, ya, ada modul ajar, dan lain-lain. Kemudian menggunakan alat peraga atau praktikum benda nyata pada saat kegiatan di bengkel, termasuk menyajikan peralatan yang update. Kemudian yang tiga, penanganan siswa bermasalah dalam pembelajaran, misalnya terkait dengan kehadiran, terkait dengan kemampuan siswa yang beraneka ragam kemampuannya, dan lain-lain. Dan berikut adalah nilai mandiri yang saya miliki sebagai manajemen. Di sini saya harus bisa menunjukkan kemandirian saya terhadap rekan-rekan pada saat sharing, ya, pada saat cooking, termasuk juga nilai kemandirian saya sebagai manajemen pada saat menghadapi orang tua yang anaknya bermasalah dalam hal pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke nilai guru penggerak yang ketiga, yaitu kolaboratif. Di sini sebagai guru, yang sudah saya lakukan diantaranya yang pertama, kesepakatan belajar antara saya selaku guru mapel kejuruan bersama peserta didik. Jadi ada kesepakatan yang selalu menjadi batas-batas aturan kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kerja kelompok dalam praktikum. Jadi setiap kelas saya bagi dalam bentuk kelompok kecil untuk melaksanakan praktikum. Yang ketiga, metode yang saya gunakan biasanya lebih sering dalam bentuk diskusi dan tanya jawab, baik antar siswa maupun antara siswa dengan guru pengajar. Selanjutnya, nilai kolaboratif yang ada pada saya sebagai manajemen, ya, saya harus bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat sama guru,
TU, kemudian dengan wali kelas, apalagi terkait tugas saya di kurikulum harus bisa berkolaborasi dengan wali kelas sejauh mungkin. Kemudian selanjutnya adalah saya harus bisa membangun kolaborasi dengan orang tua, misalnya terkait dengan nilai putra-putrinya yang sekolah di sekolah kami. Dan yang terakhir, saya harus bisa berkolaborasi dengan instansi lain, misalnya pada saat melaksanakan kunjungan industri, pada saat kami melaksanakan program praktek kerja lapangan, dan lain-lain. Baik, untuk lebih jelasnya apa yang sudah saya laksanakan dan selalu akan saya laksanakan dengan perbaikan-perbaikan ke depannya selaku guru, ya, saya dalam hal kesepakatan belajar biasanya sebelum praktikum itu walaupun di bengkel kami biasakan mulai dari berbaris, kemudian berdoa, kemudian ada pengarahan dari saya dan membagi kelompok sebelum melaksanakan praktikum. Selanjutnya, sebagai manajemen, nilai kolaboratif yang saya laksanakan lebih jelasnya misalnya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk kegiatan-kegiatan kekurikuluman misalnya terkait pelaksanaan kurikulum, kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, ya, kemudian program-program yang seharusnya memang ada di kurikulum seperti ujian-ujian dan lain-lain. Selanjutnya, saya juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Artinya misalnya dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan wakil kepala sekolah bidang humas dan hubin. Selain itu juga beserta dewan guru dan tata usaha. Di sini kolaborasi yang harus saya laksanakan terkait dengan proses belajar mengajar baik secara teknis ataupun non teknis. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi bersama wali kelas. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar, ingat wali kelas adalah orang tua siswa-siswi di sekolah. Jadi saya harus bisa betul-betul berkolaborasi dengan baik termasuk dengan wali kelas. Dan yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan orang tua. Hal ini sangat penting terutama dengan kondisi putra-putri mereka yang dititipkan di sekolah kami. Lebih penting lagi yang terakhir, saya juga harus bisa berkolaborasi dengan instansi lain, misalnya dengan pihak kepolisian, TNI, PMI, Puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya nilai guru penggerak yang keempat yang ada pada diri saya adalah reflektif. Sama sebagai guru, saya juga harus bisa menerima saran dari siswa. Jadi jangan sampai menutup diri untuk menerima saran atau kritik dari siswa. Intinya antara guru dan siswa sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, sebagai guru juga saya harus sering-sering mengintrospeksi atau mengevaluasi diri saya terkait dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, dari evaluasi atau introspeksi diri tersebut, saya harus melakukan perbaikan ke depannya untuk
memperbaiki kekurangan-kekurangan atau bahkan kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang keempat adalah saya harus bisa memanfaatkan hasil supervisi. Dari supervisi itu saya bisa mendapat masukan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri saya. Dan yang terakhir tidak kalah penting yaitu saya harus bisa menjadikan refleksi sebagai kebiasaan pada setiap kegiatan KBM saya. Itu nilai reflektif bagi saya sebagai seorang guru yang harus bisa saya kuasai. Kemudian selanjutnya, nilai reflektif saya sebagai manajemen selaku guru yang mendapatkan tugas tambahan. Yang pertama, saya harus bisa atau harus memiliki pola pikir yang terbuka. Artinya, untuk berkembang, maka saya harus membuka pemikiran saya. Jadi tidak hanya terpaku pada kondisi yang sekarang ada, supaya bisa maju dan berkembang. Dan selanjutnya yang kedua adalah saya juga harus mengintrospeksi dan mengevaluasi diri terkait kegiatan-kegiatan atau program, misalnya dalam hal ini dalam bidang kekurikuluman. Yang ketiga, melakukan perbaikan dari hasil evaluasi dan introspeksi diri yang saya lakukan supaya kedepannya bisa diperbaiki. Selanjutnya yang keempat, juga tidak kalah pentingnya yaitu refleksi harus saya biasakan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir adalah saya harus legowo, harus mau menerima saran dari teman sejawat supaya bisa berkembang lebih baik. Nah, untuk nilai reflektif ini sebetulnya saya merasa akan lebih refleksi jika saya melakukan hal tersebut, melepaskan beban semua yang saya pikul dengan membayar, berkumpul bersama keluarga. Setelah itu saya melakukan refleksi. Apa yang saya temukan, apa yang saya jalani pada kegiatan-kegiatan baik itu sebagai guru ataupun sebagai manajemen, ya akan saya refleksi lebih nyaman, lebih long jika saya sudah diawali dengan merefleksi bersama keluarga. Selanjutnya nilai guru penggerak yang terakhir atau yang kelima yaitu inovatif. Memang sebagai guru untuk nilai inovatif ini saya harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi untuk kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan ke depannya, pembelajaran berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, sebagai guru saya harus mampu membuat bahan ajar yang menarik sehingga pembelajarannya bisa menyenangkan. Si anak bisa bahagia dalam proses pembelajaran dan juga akan bahagia untuk mencapai tujuannya dalam belajar. Yang ketiga, saya tentunya sebagai guru harus update teknologi untuk praktikum. Misalnya pada saat kegiatan praktek. Pada teknologi terdahulu misalnya mesin mobil itu dari karburator, berarti selanjutnya update ke sistem injeksi. Nah, berarti di sini saya selaku guru pengajar praktikum harus update tentang teknologi injeksi atau istilahnya dikenal dengan mesin EVIC misalnya. Dan masa yang akan datang teknologi otomotif akan beralih ke teknologi listrik
atau siap-siap kita menerima mobil listrik. Selanjutnya untuk inovasi-inovasi yang bisa saya lakukan sebagai guru yaitu tentunya kita atau saya harus mengikuti diklat kejuruan. Ini terkait dengan poin yang ketiga tadi untuk mengupdate teknologi otomotif. Baik, selanjutnya nilai inovatif yang ada pada diri saya sebagai manajemen atau selaku yang diamanahi mendapat tugas tambahan selain guru. Yang pertama adalah mengikuti diklat. Kalau saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, berarti saya harus sering-sering mengikuti diklat terkait kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu membuat program yang menarik sesuai zaman, yang kaitannya dengan kekurikuluman, program-program apa saja yang bisa dilaksanakan di sekolah ini sehingga si anak menjadi lebih tertarik, ya. Mulai dari pola pembelajarannya, kalau gurunya bisa inovatif, tentunya dengan sendirinya kami tidak perlu susah-susah mencari siswa baru. Dengan sendirinya siswa baru akan berbondong-bondong untuk daftar ke sekolah kami. Kemudian untuk yang ketiga, ini suatu kelemahan yang saya pelajari di sekolah kami pada saat ini. Saya berharap ke depannya saya bisa membangun SIM atau Sistem Information Management supaya lebih tertib dalam memanage sekolah ini. Selanjutnya adalah update teknologi aplikasi. Misalnya mulai dari absensi siswa, absensi guru, ya. Kita ingin juga seperti PNS-PNS yang absennya menggunakan KIMOP atau aplikasi. Dan yang terakhir adalah studi banding atau di SMK dikenal dengan kunjungan industri atau kurin. Itulah nilai-nilai inovatif yang saya punyai diantaranya, dan insya Allah lebih dari itu masih banyak inovasi-inovasi yang bisa saya laksanakan ke depannya. Berikut adalah beberapa contoh atau tampilan terkait dengan inovasi-inovasi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kerjakan di masa yang akan datang. Untuk diklat, di sini saya mempunyai sertifikat terkait dengan kekurikuluman. Kemudian yang lain itu ada terlibatan saya dalam penerimaan peserta didik baru, kemudian berkolaborasi dengan instansi lain dalam hal-hal tertentu. Misalnya pada saat COVID kemarin kami bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Kegiatan yang lain, program beasiswa untuk siswa atau siswi yang berprestasi. Kegiatan yang lain juga terkait dengan organisasi siswa intrasekolah atau dikenal dengan OSIS. Saya juga dilibatkan untuk mengembangkan, untuk ikut berperan serta menjalankan program-programnya, ya, mulai dari pemilihan kepengurusan OSIS, pelantikan, sampai menjalankan program-programnya. Kegiatan yang lain yaitu misalnya penilaian kinerja kepala sekolah. Itu adalah suatu agenda rutin setiap tahunnya yang pelaksananya adalah kurikulum beserta panitianya.
kemudian kegiatan pramuka juga merupakan salah satu penanaman budi pekerti, kemudian silaturahmi OSIS, tidak ketinggalan juga silaturahmi keluarga besar SMK PGRI Jatiwangi, baik itu guru-gurunya, tata usaha, dan lain-lainnya. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini walaupun sedikit ada yang bisa diambil sebagai suatu pembelajaran yang positif sehingga bermanfaat. Saya yakin masih banyak kesalahan juga kekurangan dalam tayangan ini. Untuk itu secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.